Salat hajat ini, jika seorang muslim hendak memenuhi hajatnya, hendaklah ia berwudu dengan sempurna serta salat 2 rakaat. Kemudian ia menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beranjak daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkhara. Siapapun yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, maksudnya sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan menyempurnakan sholat itu, rukuknya, sujudnya, bacaannya, gerakannya, semuanya bagus, sempurna, niscaya Allah akan memberikan apa yang dia mohon atau dia hajatkan, baik dalam waktu dekat atau dalam waktu yang ditangguhkan. Hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya seorang muslim untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hajatnya. Sebagaimana juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, hendaklah seseorang di antara kalian meminta dan memohon kepada Tuhannya apapun walaupun tali sendalnya yang putus. Walaupun tali sendalnya yang putus. Syaitan kadang-kadang jemaah sekalian membuat kita putus asa, supaya kita tidak lagi munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah katakan, kalau Anda masih ingat, setiap kali Anda menyampaikan hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita baru mengatakan ya Allah, baru kita sampaikan hajat kita, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan penerimaannya kapan Allah kasih. Jadi begitu kita buka permintaan atau doa kita atau hajat kita kepada Allah, Allah sudah tentukan tuh kapan Allah akan kasih, langsung pada saat itu. Mungkin ada orang dikasih sehari, mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin pada saat itu. Saya berapa kali mengalami, misal contoh pada saat saya mau masuk ke mall atau saya mau masuk ke parkiran, lalu sebelum sampai saya mengatakan, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Saya merasakan pada saat itu diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat saya masuk di Kalibata, itu parkiran sangat penuh. Tiba-tiba saja subhanallah, berulang kali saya alami pada saat saya ingin membuktikan bagaimana doa itu kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di depan saya ada mobil yang keluar di tempat yang kayak mustahil ada mobil yang keluar, itu orang parkir rutin sudah. Lalu saya parkir dan berulang kali. Kadang-kadang saya katakan sebelum jalan, ya Allah mudah-mudahan parkirannya mudah dengan pintu gerbang mallnya. Dan alhamdulillah Allah mudahin. Kadang-kadang lagi macet, saya mengatakan di jalanan, ya Allah, kaum muslimin sedang menunggu dakwah yang saya akan sampaikan, mudahkan supaya saya tidak terlambat, saya bisa tiba on time. Allah mudahin. Yang tadinya macet, tidak tahu bagaimana tiba-tiba saja Allah mudahin. Gitu kan? Itu tiba-tiba saya rasakan sendiri. Ada kadang-kadang doa atau hajat yang kita sampaikan Allah belum kasih seketika, gitu kan? Butuh waktu, beberapa waktu, dan ada hikmah yang kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dengan menelambatkan itu. Sering kali terjadi seperti itu. Ada juga mungkin yang belum Allah kasih, ya belum Allah kasih karena Allah tahu mungkin buruk kalau kita dikasih, atau misalnya kalaupun Allah terlambatkan karena ada hikmahnya, lebih tepat Allah kasih pada waktu itu dan bukan sekarang. Kadang-kadang begitu Allah kasih, misalnya disembuhin penyakit atau dikasih rezeki atau dikasih apa saja, lalu kita baru sadar, oh iya ya, kalau saya dikasih dulu ya pada hari itu atau pada tahun lalu mungkin sudah habis, tapi sekarang malah saya lebih perlu gitu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Yang penting jemaah sekalian, Anda harus sadari dan selalu camkan dalam pikiran kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dalam hadis Bukhari juga, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan, sampai kalian sendiri bosan. Allah nggak akan pernah bosan. 24 jam membuka dirinya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hajat apa saja, sampaikan apa saja, setiap menit, setiap detik, setiap hajat, selama yang diminta bukan hal yang haram, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam cara lagi. Doa, ya, sholat tadi, istikharah yang minggu lalu kita bahas, kemudian sholat hajat yang sekarang kita bahas, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala tahu hamba-hambanya punya hajat.
dan masing-masing punya hajat sendiri-sendiri. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, juga dalam hadis Bukhari Muslim, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian juga saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tidak punya makanan kecuali yang aku kasih makanan, maka mintalah kepada aku akan kasih makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kehausan kecuali yang aku kasih minuman, maka mintalah minum kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, tidak akan menggunakan pakaian, tidak punya alas kaki kecuali yang aku berikan, maka mintalah kepadaku. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah kalau seandainya kalian semuanya, jin dan manusia, bersatu di sebuah lembah yang sangat luas, kemudian kalian semuanya menyampaikan hajat kalian masing-masing, semua jin, semua manusia, miliaran jumlahnya, semua menyampaikan hajatnya masing-masing, maksimal. Mungkin satu orang minta dunia dan seluruh isinya, Allah akan kasih, semuanya saya akan kasih sesuai dengan permintaannya. Itu tidak akan mengurangi kekayaan dan kekuasaanku kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan dan diangkat. Kalau jari masih ada air melengket, kalau jarum tidak ada yang melengket. Yang itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ibaratnya orang yang belum diberikan hajatnya oleh Allah, dia harus seperti anak kecil yang sedang dimarahi oleh ibunya. Kemudian ibunya menyuruhnya keluar dari pintu dan ditutupkan pintu. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus merengek. Dia harus merengek, meminta ibu, maafin saya, ibu begini, ibu begitu, saya tidak akan ulangi. Mohon terus kepada ibunya. Maka pada saat itu pun ibunya akan tergugah hatinya untuk membukakan pintu maaf baginya, membukakan pintu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang. Kalau Allah nggak sayang dengan kita jemaah sekalian, maka dengan satu buah dosa saja sudah cukup Allah menghukum kita. Sudah cukup Allah menghukum. Bukankah salah seorang di antara kita kalau punya pegawai di kantor, kemudian dia mencuri sekali saja, mungkin kita tidak akan pekerjakan, kalau perlu kita penjarakan dia. Ya, itu manusia. Tapi Allah SWT tidak. Anda umur Anda 80 tahun, 70 tahun Anda mencuri, 70 tahun Anda berzina, 70 tahun Anda berbohong, 70 tahun dan 70 tahun penuh dengan dosa. Anda taubat nasuhan mungkin dalam setengah jam, 1 jam, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih semuanya. Enggak ada lagi masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Jangan pernah putus asa, karena senjata yang paling kuat bagi syaitan untuk membuat seseorang tidak berhubungan dengan Allah adalah keputusasaan dan was-was. Ya, keputusasaan dan was-was. Oh, Allah belum kasih, mungkin Allah nggak mau kasih saya, berhenti berdoa. Perhatikan hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti salah seorang di antara kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat penasaran berkata, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana ciri-cirinya orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, saya sudah minta, udah sekian bulan, udah sekian tahun, ya, saya minta terus, ya, dan belum ada jawabannya, lalu dia tinggalkan doa. Ini orang yang tergesa-gesa. Ini orang yang tergesa-gesa. Allah lebih tahu dan Allah Maha Penyayang kenapa dia belum kasih kepada kita. Mungkin saja subhanallah tinggal sehari lagi kita berdoa Allah kasih. Kenapa harus berhenti? Itulah syaitan gencar memerangi kita agar berhenti. Jangan sampai kita berdoa kena tinggal sehari kita berdoa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa jemaah sekalian. Nah, salat hajat ini salah satunya. Hajat apapun. Dari hajat-hajat dunia, dari hajat akhirat, salat, wudu, lalu salat 2 rakaat. Makanya dalam hadis lain dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kalau punya hajat beliau langsung lari ke salat. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan coba belajar nikmatin salat itu. Nikmatin gerakannya, Allahu Akbar. Tenang. Baru baca doa iftitahnya, tenang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Coba salat 2 rakaat saja tapi dengan tumakninah seperti ini. Setelah selesai iftitah baru masuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang, nafas dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamidah.
tenang, Rabbana walakal hamd, sampai salam. Coba indahkan sholat itu, kemudian Anda sampaikan hajat setelah itu. Insya Allah, Allah SWT akan kabulkan doa kita. Kan gitu. Banyak orang diantara kita mau minta segala macam kepada Allah, tapi dia sendiri tidak melakukan hal yang terbaik. Dinukil kepada kita bahwa para sahabat dan para tabi'in, ulama salaf dulu, rahimahumullah, dan dari Allah anhum ajma'in, dari para sahabat, itu mereka kalau sholat jemaah sekalian menyampaikan hajatnya kepada Allah, sampai-sampai ada seseorang diantara mereka digigit kumbang, lebah dahinya berdarah, dia tidak bergerak, gitu. Kita mungkin cuma digigit nyamuk sudah setengah mati bergeraknya, kan gitu. Ini tidak bergerak sama sekali. Ada seseorang diantara sahabat dulu itu lagi menjaga perbatasan perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Beliau sholat tahajud, kemudian beliau baca setelah Al-Fatihah surah Al-Kahfi, lalu dipanah oleh musuh, kena jantungnya sebelah kiri dadanya. Dia tidak bergerak, tetap baca surah Al-Kahfi. 1 anak panah, 2 anak panah, 3 anak panah, sampai 9 anak panah melengket di dadanya sebelah kiri. Mungkin kalau kita sudah ketakutan, tidak bergerak. Lalu dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya tidak khawatir Rasulullah SAW dan kaum muslimin akan diserang oleh musuh-musuh Allah ini, maka aku tidak akan memberhentikan sholatku sampai selesai Al-Kahfi. Maksudnya aku khawatir aku mati gara-gara anak panah ini, lalu muslimin diserang. Maka beliau mempercepat sholatnya setelah itu. Tapi bagaimana mereka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus menjaga adabnya, tata keramanya, pakaiannya, ya, segalanya, penampilan. Sampai Abu Hanifah rahimahullah itu kalau mau sholat malam selalu pakai baju baru setiap malam, pakai minyak wangi yang terbaik. Ya, kita kadang-kadang mungkin sejadahnya sudah kotor, mungkin sarung kita sudah kotor, mungkin muka kita masih berantakan. Bukankah Nabi SAW menyuruh kita kalau menghadap kepada Allah merapikan rambut, menggunakan pakaian yang bersih? Kenapa kalau kita mau ketemu wali kota atau gubernur, pakaian yang selalu rapi, bersih, ya, selalu berpenampilan yang baik? Kalau mau ketemu dengan partner bisnis, ini ketemu dengan Rabbul Alamin, maka harus menjaga adab-adabnya.